Ayo, ayo, ayo pergi bersama. Chen Shu, aku mau duduk di kursi belakang denganmu. Kamu adiknya Direktur Jiang. Harusnya duduk di depan. Kamu duduk. Kamu duduk, kamu duduk. Kamu duduk, kamu duduk. Kamu duduk. Cukup. Hanya satu kursi. Untuk apa bertengkar? Chen Shu, kamu yang nyetir aku duduk di depan? Dosa apa yang aku perbuat di kehidupan sebelumnya? Pesanan Anda sudah sampai. Silakan terima. Terima kasih, Kak. Cuaca panas begini. Ini, minum air. Hilangkan dahaga. Terima kasih. Maaf merepotkan. Tolong beri rating bagus. Rating bagus. Pasti rating bagus. Hidup di dunia ini, siapa yang tidak, demi beberapa keping uang. Semua tidak mudah. Selamat, host telah menyelesaikan. Tugas pengantaran. Progres tugas saat ini, 364. Hadiah kotak misteri tingkat menengah telah dibuka. Selamat, host mendapatkan keahlian hacker tingkat mahir. Selesaikan tugas jangka panjang. Berperan sebagai Jiang Lingshuang, sebagai pacar suami setelah itu. Hadiah utama sistem dapat segera dibuka. Chen Shu, Aku pergi, bro. Astaga. Bro, kamu begitu hebat. Masih jadi kurir? Sungguh menyebalkan. Sekarang, tinggal pernikahan Jiang Lingshuang. Ini tidak bisa terburu-buru. Kalian datang menemuiku. Ada apa? kalau begitu aku bicara dulu. Orang tuaku sepertinya tahu tentang pemalsuan itu. Mereka demi menikahkanku dengan Zhao Tianyu. Pasti akan menemui kakek. Kakak, jika bahkan kakek mendukung paman dan bibi, kamu dan Chen Shu, bagaimana? Tidak tahu. Kecuali, kamu bisa mempengaruhi kakek. Kak, ada masalah besar apa di perusahaan? Database inti grup diserang hacker top invasi. Seluruh jaringan mereka langsung mengunci backend. Waktu terbatas 5 jam, meminta tebusan 500 juta. 500 juta? Benar. Jika melebihi batas waktu. Selama belasan tahun, grup semua data pelanggan. Arsip kontrak backup data. Semua akan dengan satu klik dihapus permanen, benar-benar tidak bisa dipulihkan. Parah banget. Kalau begitu, Departemen TI dan Firewall tidak berguna sama sekali. Direktur T, Kinlan sudah membawa seluruh departemen melakukan perbaikan darurat selama 2 jam, benar-benar tidak tahan lagi, baru menelepon saya. Finland tapi di Jiangseng jenius IT yang diakui. Jika bahkan dia tidak punya cara, maka kali ini benar-benar jalan buntu. Nona Jiang, maaf jika saya terlalu banyak bicara. Perusahaan Jiang. Apakah Bapak Jiang Changhai? Hasil jerih payah seumur hidup. Ya? Kalau begitu, jika terjadi kecelakaan di perusahaan, data hancur semua, reputasi runtuh, maka pernikahanmu benar-benar di luar kendalimu. Jika seperti itu, kakek pasti akan untuk menyelamatkan keluarga Jiang, dan membutuhkan bantuan keluarga Zhao memaksaku menikah untuk menghindari bencana. Menikah dengan keluarga Zhao. Kalau begitu, yang saya punya 364 tugas, bukankah itu sia-sia? Saat kritis tetap harus mengandalkanku. Om Chen, Kamu punya cara? Ya. Tenang. Jangan bermuka masam. Kebetulan aku sedikit mengerti IT. Ajak aku ke kantormu, yuk. Oke. kamu juga bisa hacking, meramal nasib, perbaiki pipa, antar makanan, instruktur gym, sekarang juga bisa IT. Chen Shu, berapa banyak kejutan yang kamu punya, yang enggak kami tahu? Segala macam profesi. Gak ada yang gak bisa aku atasi. Kalau begitu kita kembali ke kantor dulu. Nona Lin, maaf ya, keadaan darurat, kami benar-benar nggak bisa. Kebetulan lewat, antar kamu. Nona Jiang, jangan sungkan, kalian cepat pergi aja. Selain itu, saya juga mendoakan Tuan Chen. Semoga semuanya lancar. Kalau begitu, saya menanti kabar baik.
Bu Jiang, Akhirnya Anda datang. bagian IT kacau semua. Virus makin banyak saat dibersihkan. Laporkan situasi terbaru. Server utama, server cadangan ganda. Sudah semuanya terinfeksi. Mereka sedang menghapus massal. Kontrak klien inti sama sekali tidak bisa dihentikan. Ini adalah virus bundel tingkat tinggi dari luar negeri. Di dalam negeri hampir nggak ada yang bisa crack. Bu Jiang, benar-benar sudah nggak ada cara. Kalau terus ditunda, tidak hanya tebusan 500 juta, grup bisa hancur. Gak usah bayar tebusan. Sebenarnya virus sampah seperti ini mudah saja buatku. Bu Jiang, ini adalah Dia suamiku Pak Chen. Pak Chen juga di bidang IT. Bukan profesional. Hanya tahu sedikit saja. Sombong sekali. Siapa ini? Kukira siapa? Ternyata penipu terkenal Pak Chen ya. Perusahaan Jiang hampir bangkrut dan dilikuidasi. Masih sombong di sini. Malu sedikit. Virus bundeling luar negeri saja tidak bisa menangani. Departemen teknis Jiang memang sampah semua. Zhao Jinmao, kamu tidak bicara? Kupikir rumah sakit hewan berhasil menyembuhkanmu. Pak Chen, diam kau. Aku heran. Kenapa kamu seperti katak yang tidak bisa lepas? Berulang kali mencari masalah. Jangan-jangan aku yang memukulmu sebelumnya. Memukul lobus otakmu, tanpa sengaja, membuatmu menjadi idiot. Kamu. Liu Jiao Jiao Zhao Tianyu. Grup Jiang kami tidak menerima kalian. Segera keluar. Ling Shuang. Jangan marah-marah begitu. Aku mencari orang untuk membantumu. Namanya Aze. Aku mengeluarkan 100 juta untuk merekrut secara khusus hacker top nasional. Pernah hampir membobol gedung 8 sudut Amerika. Bu Jiang, ini virus tingkat tinggi. Orang yang bisa memecahkannya di seluruh negeri, tidak lebih dari 5. Saya sarankan kau lihat situasi. Jangan keras kepala. Jiang Ling Shuang, aku beri kau satu kesempatan lagi, berlutut dan minta ampun. Menikahlah denganku, jika tidak, kakekmu, kerja keras, seumur hidup, akan lenyap semua. Jangan khawatir, ada aku. Hacker top nasional. Virus tingkat tinggi yang kau maksud. Buatku, ini cuma permainan anak-anak saja. Chen Shu, kamu nggak punya malu ya? Urus saja barang bekasmu dan jualan di pinggir jalan. Ngapain bikin malu di sini? Jangan sombong dulu. Hukuman penjara sebentar lagi akan menimpamu. Omong kosong. Nakal. Ini main teknologi. Main teknologi, ngerti? Bukan main tinju. Orang sampah sepertimu, apa kamu tahu apa itu teknologi tinggi? Kamu tahu? Aku nggak tahu. Kamu cacat, masa si kodok jelek kayak kamu tahu? Mulutmu tajam, aku malas ribut sama kamu. Jiang Ling Shuang, aku kasih waktu 1 menit. Dalam 1 menit, kalau kamu nggak setuju menikah denganku, perusahaan Jiang akan hancur. Zhao Tianyu, berani-beraninya kamu manfaatkan situasi. Kamu benar-benar orang keji dan nggak tahu malu. Wah, ini si imut, ya? Ini sepupu Jiang Ling Shuang. Gimana, kamu mau jadi istri mudaku? Bagaimana? Aku bisa pertimbangkan. Untuk longgar sedikit. Enyahlah, mimpi di siang bolong. Data inti terhapus, 80%. Sudah terlambat, benar-benar terlambat. Apa mungkin aku harus menikah untuk menyelamatkan perusahaan? Aku nggak mau hasil jerih payah kakek hancur di tanganku. Kenapa panik? Kasih aku 10 detik. 10 detik? Nggak mungkin. Chen Shu, Tenang. 10 detik lagi. Saya jamin. Semua akan kembali seperti semula. 10 detik. Bercanda apa ini? Bahkan jika aku turun tangan sendiri, paling cepat 10 menit baru bisa menyelesaikannya. Jadi, kamu hanya peringkat 1 nasional, sedangkan aku peringkat 1 global. Inilah perbedaan antara kamu dan aku. Sombong. Jiang Ling Shuang, aku pikir kau benar-benar kehilangan akal sehat, membiarkan seorang pedagang kaki 5 berbuat onar di sini. Sampai dia benar-benar merusak sistemmu. Mau menangis di mana kau nanti? Tidak apa-apa. Biarkan dia memperbaikinya. Jiang Ling Shuang,
Setelah dia membuat server crash, kau akan berlutut memohon padaku untuk turun tangan. Jika kau benar-benar bisa dalam 10 detik menyelesaikan pemecahan, aku akan memanggilmu kakek di tempat, bersujud dan mengakui kesalahan. Aku tidak punya hobi menerima sampah sebagai cucu. Kinlan, aku percaya padanya. Ini luar biasa sekali. Sepertinya benar-benar ada harapan. Kecepatan tangan ini, logika kode ini level dunia, level master. Sejak aku bekerja, aku belum pernah melihatnya. Ini terlalu cepat. Apa mungkin dia benar-benar bos tersembunyi? Ternyata benar-benar pulih. Tidak mungkin. Dengan kecepatan ini, Perusahaan selamat. Ini benar-benar tidak mungkin, pura-pura. Dia pasti menekan keyboard sembarangan. Hanya pura-pura. Benar, dia hanya menekan sembarangan. Dasar penipu. Mana mungkin paham IT? Sembilan detik. Dari yang aku janjikan, lebih cepat 1 detik. tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Sudah diperbaiki. Semua data sudah kembali. Ini baru yang sesungguhnya, hacker top global. Hebat banget. Keren sekali. Ayo, beri tepuk tangan. Luar biasa. Sungguh hebat. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Virus ini aku yang ikut menulisnya sendiri. Bahkan aku sendiri pasti tidak mungkin secepat ini. Kamu sebenarnya siapa? Virus itu kau yang buat. Kalau begitu, kali ini peretasan dan pemerasan Jiang Corporation juga ulah kalian? Tidak, bukan. Aku salah bicara. Kalian salah dengar. Zhao Tianyu. Kau bayar hacker untuk meretas Jiang Corporation? Bukankah itu hanya untuk memaksaku menikah? Omong kosong. Tidak ada bukti. Ini fitnah. Tuduhan palsu. Benar, berani-beraninya menuduh sembarangan. Hati-hati, aku lapor polisi. 9 detik, bisa melakukan banyak hal. Misalnya, sambil lalu mengambil bukti kejahatan kalian dan mengeluarkan semuanya. Tuan Zhao, ini dia hacker top yang saya carikan untuk Anda, Aze. 100 juta untuk meretas grup Jiang, semua server mereka, dan membantuku memaksa Jiang Lingshuang menurut. Oke, Pasti selesai. benar-benar tidak kelihatan. Sekarang, saksi. Bukti semua ada. Kalian bertiga adalah kejahatan bersama. Masih berani keras kepala? Kalian menjebakku. Semua karena Zhao Tianyu memaksaku. Aku hanya pekerja. Aku tidak tahu apa-apa. Jangan bertengkar dulu. Dengarkan aku selesai. Bukti kejahatan kalian sudah kuserahkan ke polisi. Sampai jumpa 20 tahun lagi, 3 orang. 2,5 orang. Chen Shu, terima kasih kau menyelamatkanku lagi. Menyelamatkan seluruh keluarga Jiang. Sama-sama. Yang penting semuanya baik. Oke, aku kasih ulasan bagus. Meski krisis perjodohan sudah teratasi, tapi kau masih perlu mendapatkan pengakuan dari kakek. Wah, masih ada ujian kedua. Kakek datang. Kakek, Kudengar perusahaan mengalami krisis fatal. Kakek baru turun dari pesawat. Langsung buru-buru datang ke sini. Sekarang bagaimana keadaannya? tenang, kakek semua krisis sudah teratasi, perusahaan aman. Kakek semua berkat Chen Su. Dia dalam 9 detik berhasil memecahkan virus tingkat atas, menyelamatkan seluruh keluarga Jiang dari mara bahaya. Masih muda. Sudah memiliki kemampuan seperti ini? Aku ingin melihat siapa pemuda hebat itu. Kau adalah... Kakek Jiang lama tidak bertemu. Kau adalah Xiao Shu. Kakek, kalian sudah saling kenal ya? Iya. Xiao Shu, dia dulu saya biayai dari panti asuhan pinggiran kota, salah satu anak di sana. Panti asuhan. Iya. Dia itu,
Meski masih muda, dia sangat dewasa, bekerja untuk mencari uang. Semuanya disumbangkan ke anak yatim di panti asuhan bertahun-tahun. Dia secara anonim menyumbang ke banyak panti asuhan, beramal bertahun-tahun tidak pernah pamer hati yang sangat baik, tenang dan rendah hati, benar-benar anak baik yang langka. Kakek Jiang, Anda terlalu memuji. Ini semua kata-kata jujur. Ternyata dia telah mengalami begitu banyak penderitaan. Pantasan dia bisa melakukan segalanya penuh, dengan keahlian lembut namun kuat. Ternyata selama ini aku salah paham padanya. Dia sama sekali bukan bajingan tapi pria berharga. Aneh, detak jantungku kenapa tiba-tiba berdegup kencang. Shuang, Xiao Shu ini adalah orang yang akan menikah denganmu. Iya, kakek. Bagus sekali. Pernikahan ini kakek saya setuju sepenuhnya. Kak, lihat, dia lari lagi. Selamat, tuan rumah Chen Shu. Kembali 365 misi semuanya telah selesai dengan sempurna. Hadiah utama akan segera diberikan. Sistem sedang tidur dan upgrade. Menantikan pertemuan berikutnya. Nama saya Chen Shu, akhirnya aku menyelesaikan semua misi sistem. Segera akan membuka hadiah utama permohonan. Tapi sekarang, aku menghadapi masalah terbesar dalam hidup ini. Chen Shu, aku ingin benar-benar menikah denganmu. Bajingan, kamu juga janji jadi pelatihku. Tuan Chen hutang budi karena menyelamatkan nyawa harus dibayar dengan menikah. Chen Shu. Tolong, ada yang bisa selamatkan aku?